Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepolisian memutuskan untuk tidak melakukan tilang di jalan dan proses penegakan aturan lalu lintas akan dilakukan secara elektronik. Ada sejumlah tahapan penilangan dengan menggunakan kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Masyarakat dapat mengklarifikasi kepada petugas jika terdeteksi melakukan pelanggaran sebelum dijatuhi hukuman denda. Bagaimana mekanismenya? Berikut laporan Sirena Graciela dan juru kamera Fatan Jauhar. Penilangan secara elektronik dengan menggunakan kamera ETLE nantinya akan terus dikembangkan ke depannya, di mana hal ini juga sesuai dengan Commander Wis 100 hari kerja dari Kapolri yang baru, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo. Untuk di DKI Jakarta sendiri hingga saat ini sudah ada sekitar 57 kamera ETLE yang dipasang. Bahkan dari Dirlantas Polda Metro Jaya juga sudah mengajukan anggaran tambahan untuk memasang sekitar 50 kamera ETLE di area DKI Jakarta, tepatnya untuk di wilayah-wilayah yang dinilai rawan terhadap pelanggaran lalu lintas, yang terutama dikhususkan untuk di jalur busway dan juga jalan tol, yang nantinya juga akan dipasang sekitar pertengahan bulan Maret mendatang. Langsung saja kita sedang bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Sambodo Purnomo-Yogo. Pak, mungkin boleh dijelaskan begitu untuk mekanisme terkait dengan penilangan ini sendiri, dari mulai awal penangkapan kamera begitu terhadap pelanggaran tersebut hingga sampai surat tilang tersebut nantinya akan sampai kepada masyarakat begitu, Pak. Ya, saat ini di Polda Metro Jaya sudah ada 57 kamera yang sudah operasional secara penuh untuk menangkap, mengcapture pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan mekanismenya adalah ketika pengendara kendaraan melakukan pelanggaran, ada 6 jenis pelanggaran ya yang bisa ditangkap oleh kamera ETLE, yaitu antara lain pertama adalah pelanggaran stop line, yang kedua pelanggaran lampu merah atau apil, kemudian yang ketiga menggunakan handphone pada saat mengemudi, yang keempat tidak menggunakan seat belt, ya. Kemudian 5 pelanggaran ganjil genap yang walaupun sama pandemi ini tidak kita aktifkan, serta pelanggaran di jalur busway. Nah, apabila ada kendaraan yang melanggar jalur tersebut, maka akan tertangkap oleh kamera dan kemudian langsung tersimpan di di database kita, yang kemudian ini akan diolah oleh bagian dari back office ETLE yang ada di TMC Polda Metro Jaya. Kemudian nanti dari sana dilihat, karena secara otomatis dia ini kan kameranya namanya ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Jadi dia langsung bisa mengcapture dan menganalisa plat nomor. Dari plat nomor itu ketahuan angkanya, kemudian kita sambungkan ke database ERI, Electronic Registration and Identification, kemudian muncul identitas baik kendaraan maupun identitas pemilik. Nah, dari situ kalau kemudian kita cocokkan antara gambar yang ditangkap dengan data kita sesuai, maka valid, dan kemudian namanya surat konfirmasi dikirim ke alamat yang bersangkutan. Nah, kewajiban masyarakat yang menerima surat konfirmasi tersebut adalah melakukan konfirmasi kepada Satgas ETLE. Konfirmasi antara misalnya, iya kalau memang betul pada saat, karena kan kita ada fotonya, ada waktunya, tanggalnya, sebagainya. Iya pada saat itu, waktu foto itu memang saya lewat jalan itu dan saya melakukan pelanggaran. Dia mengonfirmasi, ya Pak saya terima salah, kemudian nanti akan kita kirimkan kode briva. Nah, dari kode briva itu silakan masyarakat datang ke ATM, bayar. Begitu udah bayar, maka selesailah sudah. Gitu. Nah, kalau dia tidak melakukan pembayaran, maka kita ada jangka waktunya. Kalau tidak bayar juga, maka STNK akan diblokir. Dan nanti selama diblokir tidak bisa dibalik namakan, tidak bisa dimutasi dan sebagainya, dan akan ditagih dendanya pada saat pembayaran pajak yang bersangkutan. Itu menjadi beban dari pembayaran pajak yang bersangkutan. Nah, sebenarnya dengan adanya kamera ETLE ini untuk pelanggaran lalu lintas nantinya akan lebih mudah untuk dilihat begitu oleh petugas lalu lintas yang nantinya akan mengoreksi. Nah, bahkan dengan adanya kamera ETLE ini juga terbukti mengurangi
pelanggaran lalu lintas hingga 40,4%. Sehingga diharapkan nantinya para pengendara akan dapat lebih taat dan lebih tertib untuk berlalu lintas. Sirena Graciela, Fatan Jauhar, Berita 1, Jakarta.